Ya, inilah yang kelas 5 waktu sunatan ya. Inilah Pak Basit pentingnya pengarahan dari orang tua dan ya ketika memang seorang anak dan dia tanpa pengawasan, apalagi hidup di kota-kota besar ya, tentu masuk dalam lingkaran kejahatan ini sangat mudah sekali karena memang sanak saudara tidak ada di sana, modal pendidikan tidak ada dan ya memang sudah berbaur tempaan lingkungan sudah berbaur dengan lingkungan yang seperti itu. Jadi kalau menurut saya wajar ketika Pak Sarjan ini tumbuh seperti itu ya. Seperti itu. Ya karena kondisi. Bisa dilanjutkan Mas Kang Sarjan yang tadi mulai beli pisau itu. Beli pisau itu saya tuh langsung kayak gini. Begitu beli pisau saya udah punya kenekatan lagi. Ngapain saya nggak mencuri? Kalau ada terjadian saya dipukulin. Ya. Oh gitu ya. Iya. Saya nggak mencuri, yang mencuri. Orang mencuri, digebukin. Iya digebukin. Terus ya lebih baik saya mencuri gitu aja. Udah saya nekat aja mencuri, nanti kalau dapat duit saya bisa pulang kampung lah gitu aja. Pikiran saya gitu. Udah saya nekat aja. Saya belum bisa. Pas gitu ada kereta jalan. Itu saya tonglang tangleng itu dari mulai pagi itu ya. Jam 6 kan kereta datang, ditutup itunya. Tempatnya gerak-gerak itu ditutup. Begitu tutup saya coba. Begitu saya coba ternyata saya belum bisa itu. Saya belajar maling itu saya notok memang kayak gini. Dikasih gitu, duit dikasih, dompet dikasih, tinggal gelang. Orang saya nggak bisa, orang namanya saya baru belajar maling kayak gitu ya, belajar modal berani aja. Saya notok, saya ngikut-ikutin teman saya tuh. Kadang-kadang juga di Austin, di baca itu juga kayak gini itu di menikah. Notok dewa. Notok itu minta terang-terangan kayak gitu. Nodong ya. Itu saya nodong. Saya belajar dari ya itu si Yanto itu. Saya belajar, saya liatin oh kayak gitu nyari duitnya, saya ikutin kayak gitu teorinya kayak gitu. Akhirnya udah begitu saya nggak bisa buka gelang itu yang blok itu. Akhirnya keburu ada polisi lalu lintas, saya ditangkap. Itu pertama saya masuk penjara di Cipinang itu. Satu kali mencuri langsung ditangkap. Langsung ditangkap itu. Tapi menarik Pak Basit ini. Sebelum mencuri sendiri kan kita kan yang namanya manusia itu punya kehendak berani atau enggak gitu loh, berani atau enggak ini secara moral itu benar atau tidak itu ya ketika kita melakukan kejahatan. Tapi pada saat itu ketika jenengan meniatkan diri untuk nodong itu perasaan jenengan itu seperti apa gambarannya? Saya sudah sepaneng. Oh sudah pusing ya? Pikiran saya udah sepaneng gimana saya hidup saya kalau kayak gini aja. Hidup saat terima tidur di emper kayak gini di stasiun, paling lemek kardo saya tiap hari, pakaian ya namanya pakaian ring dan kering di badan kayak gitu ya, kayak gitu. Akhirnya ya saya terpaksa itu mau nggak mau saya melakukan kejahatan gitu. Tapi saya baru belajar itu, biarin aja lah, saya tekadin aja. Syukur bagaimana saya itu saya putus nggak putus ya buat pengalaman saya nyoba aja itu. Saya kerjain itu orang, saya todong itu aja. Cina itu saya todong itu. Kena kalungnya, kena dompetnya gitu ya, cincinnya kena, tinggal gelangnya saya nggak bisa buka gitu ya. Namanya belum belajar gitu ya. Masuk penjara itu berapa tahun waktu itu pertama kali? Saya pertama masuk penjara tuh 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan dulu hukuman dulu itu nggak ada yang mahal-mahal dulu. Penodongan belum residivis 6 bulan kayak gitu ya kan. Masuk pertama saya 6 bulan penodongan. Saya masuk terus akhirnya masuk dibawa polisi saya ke LP ke Cipinang itu. Di LP Cipinang begitu sidang saya aduh gimana saya bebas nanti ya, saya kan gaul-gaul sama orang penjara kan itu ya. Malah tambah belajar ya. Iya, kamu tinggal di mana? Saya di Pecenongan, Krekot saya bilang gitu aja. Kamu nggak kenal si Seno, kamu gitu. Ya kenal gitu. Jajang, Ujang kenal nggak? Kenal saya bilang. Padahal saya nggak kenal, saya ngomong kenal. Saya di dalam itu untuk menyelamatkan diri saya gitu di dalam biar nggak dimusuhin.
kamu pecenongannya digerak dari mana? Pokoknya biasku proy lah, saya bilang gitu kan, ngomong kayak gitu. So. Ada anak Sarina, ada anak dari Menteng, ada anak dari Tanjung Priok, syukur nanti kamu saya jemput ke sono, nanti jalan sama saya gitu aja kan. Itu teman-teman saya jalan sama saya nanti gitu ya, kalau saya pulang gitu aja. Saya kan 2 bulan lagi ya, kamu kan masih lama gitu aja ya. Nanti kalau bebas kamu tak jemput gitu. Begitu dia bebas duluan ya, bebas duluan tuh jemput saya di Cipinang. Beneran dijemput ya? Dijemput sama teman saya. Malah tambah anu ya. Berarti temen-temen yang baru kenal di Penjara. Itu ya. Tapi gini, image penjara itu sendiri kan serem ya. Iya. Dalam arti kalau misalnya ada tahanan baru apa segala macem, kadang di perlakuan yang tidak baik. Tapi Iya. jenengan gimana waktu itu? Waktu pertama masuk. Pertama masuk saya di kantor polisi ya, kan di kantor polisi di lapangan Banteng ya, gitu ya, di Jati Baru gitu ya. Pertama masuk saya dicoba di kepala kamar gitu kan, situ kan. Ditanyain kamu anak sini gitu. Saya suruh buka baju, buka celana, suruh ngepel gitu ya, suruh ngepel dulu gitu ya kan. Kamu ngepelin ini terus, tapi saya bangkang, saya nggak mau gitu aja. Terus saya tanya mana kepala kamarnya gitu. Saya modal nekat aja di situ. Kepala kamarnya ngapa? Saya hajar aja sama saya langsung itu. Kepala kamarnya saya hajar langsung. Saya pukulin sama saya langsung, baru saya jadi kepala kamar di situ. Itu saya kayak gitu. Berarti ada apa ya? Ada Hukum rimba ya memang yang kuat yang superioritas gitu loh. iya betul. Saya hajar sama saya kepala kamarnya, baru saya yang jadi kepala kamar. Kalau ada yang narapidana yang baru masuk, itu baru urusan saya gitu aja. Itu duit saya ambil sama saya gitu aja. Pesukan tuh saya, tapi dimakan bersama lah di situ gitu. Cuman yang dia kamu dibesuk, ini dibesuk ya, duit dipasrahin ke saya gitu. Saya kepala kamarnya sih gitu kan, kayak gitu. Jadi pada intinya ketika ditahan ini tuh mental nggak kuat untuk ikut juga, dalam arti ikut juga bertarung lah. Masih bertarung di situ saya. Pasti ya. Rokok satu pun bisa beli nyawa saya itu. Rokok satu ini, buntung rokok ini. Ada orang buang rokok aja gitu. Berebut kayak gitu. Kita kalah aja, bisa berantem dulu di situ. Berarti kalau misalkan kita lemah di tahanan, kita juga semakin ditindas gitu. Semakin diinjak-injak Makin di sana. diinjak-injak di sana. Tapi saya udah pikiran saya jauh-jauh, saya merantau dari sana, saya udah nekat kayak gini, saya begini udah berani, sana udah berani, kok di dalam terima ketemu orang saya takut ngapain? Saya udah nggak saya takutin, siapa yang saya lihat udah saya nggak saya takutin, mau gede bagaimana saya nggak saya takutin. Itu kalau saya gitu. Hajar aja ya. Hajar aja sama saya. Masih ingat tidak tahun berapa itu? Sekitar tahun berapa? Masuk. Saya tahun pas baru masuk itu saya udah tahun 81 ke sana lah gitu. Itu. Oh ya, ini menarik berarti untuk cerita selanjutnya ketika dijemput temennya ya Pak Basit itu di Gimana? Ya, kan sudah selesai dijemput. Ya. Beneran dijemput itu? Dijemput saya diajak ke Sarina. Diajak ke Sarina, terus itu kan di Sarina tuh kadang di jalan tuh ada jalan seberang itu ya. Layang. Jalan seberang gitu. Pertama gitu saya di jalan seberang. Saya bawa peso, dia juga bawa peso. Ntar siapa yang jalan itu saya minta duitnya gitu aja. Di jalan saya minta duitnya, orang mau jalan ke sana saya cekat di sini. Terus akhirnya dia turun ke sana, saya turun ke sini. Terus saya numpak naik mobil, turun lagi naik taksi kayak gitu aja. Itu kayak gitu biar nggak tahuan itu. Akhirnya saya lari terpaksa lari, udah dapat barang ya, terus kerja lagi di jalan gitu, berdua lagi kayak gitu. Ngawal Austin lah di mana kayak gitu. Ntar yang di mobil Austin itu saya kerjain semua kayak gitu. Austin kok apa? Austin itu mobilnya Mandra itu yang Yang oplet. itu. Mobilnya Mandra itu kan Austin, kalau di Jakarta Austin itu. Oplet itu zaman dulu kan mobilnya kayu dulu itu. Iya. Mobilnya Mandra itu kan kayu. Itu saya masih kehidupan itu jalani kayak mobilnya Mandra itu dulu. Berarti semenjak dari tahanan awal, tahanan pertama itu berapa tahun ke penahanan yang kedua? Penahanan dua saya di luar tuh saya cuma nanya 2 minggu, saya udah masuk lagi. Gara-gara apa kenangannya? Ya kayak gitu lagi penodongan Penodongan lagi. Iya.
saya masuk lagi sampai orang lembaga sampai oh kamu lagi kayak gitu kan. Itu saya kadang-kadang di luar nggak lama lah saya lah gitu aja. Ya masih game. Kok ketangkap sih kok enggak Ketangkap, saya sering ketangkap gitu. Dulu saya belum begitu Pintar canggih ya? sih ya, belum begitu canggih. Dialah yang jemput saya juga belum begitu canggih ya. Belajar gitu cuman tahu lokasi-lokasi kayak gitu kan, lokasi sini aman kayak gitu kan. Kayak gitu. Tapi kebanyakan di kota-kota itu kan pencopet atau penodong ketika memang ditangkap sama warga kan biasanya dihajar massa. Pernah nggak jenengan itu dihajar massa? Saya pernah, tapi saya udah kasus kesini lah. Setelah saya udah sukses, saya kan beli mobil gitu ya kan. Saya pernah beli mobil, saya zamannya mobil Honda Civic itu saya. Iya. Saya pernah itu saya ngerampok orang itu keluar dari bank itu ya. Saya dapat duit itu sebanyak mungkin setas itu ya. Itu setas itu. Langsung saya beli mobil itu. Mobilnya langsung saya buat bergerak itu buat jalan itu kayak gitu. Biar ini tadi jenengan masuk Cipinang lagi ya yang kedua ya. Ya. Berapa bulan lagi? Saya di Cipinang sampai 1 tahun itu. Karena residivis ya. Saya residivis gitu. Kan kalau Agustus kan saya dapat potongan sebulan remisi. Loh, di sana kan ada pembinaan di lembaga masyarakat. Ada gitu di sana kan. Kalau di Cipinang udah nggak ada. Kalau di Tangerang Baru tuh ada. Sebagaimana saya nggak sekolah, saya di sono disekolahkan. Gitu kalau di Tangerang. Kalau Cipinang nggak ada. Kalau di Tangerang Baru tuh ada saya. Saya masuk Tangerang ya udah pernah gitu. Itu lembaga Tangerang saya udah. Alumni oke banget. Oke, terus jenengan dalam Cipinang 1 tahun gitu lah. Pendek terus kemudian keluar lagi. Keluar lagi. Insaf. Belum insaf. Belum insaf. Udah Dua kali penjara belum insaf. Akhirnya kan saya jalan. Saya kalau dulu kan surat bebas dapat buat minta duit. Oh iya. Ke toko-toko dulu masih bebas. Akhirnya saya pulang minta ke toko-toko, minta baju, minta duit, minta apa, saya kumpulin itu dalam waktu sebulan itu saya ngumpulin mintain duit. Ya dikasih 100 ya terima kasih 20 saksi 10.000 satu. Terus kan tiap toko itu kan banyak mungkin itu sebulan itu saya nggak pernah ngapa-ngapain itu saya cuma mintain duit. Saya baru bebas nih gitu. Saya baru bebas gitu. Dulu berlaku surat bebas itu. Naik bis sampai di mana pun saya nggak bayar dulu gitu. Dulu pernah buat mintain bang sana ke toko kemana. Kalau orang dulu kan takut kalau saya baru keluar dari LP gitu pasti saya dikasih duit itu sama toko-toko itu. Saya nggak bekerja dulu gitu. Saya ngumpulin duit boleh minta itu. Begitu yang namanya di Jakarta kan gangguannya banyak ya. Ada yang minum lah ya apa buat mabok-mabok diskotik lah di mana kayak gitu ya. Saya diajakin teman yuk main ke sana, ayo main sana gitu. Kadang-kadang duit sekian teh habis tuh di semalam ya. Ya semalaman gitu. Udah habis akhirnya saya ya kayak gitu terjun lagi kayak gitu. Duitnya cuma buat poya-poya aja lah duit kayak gitu. Nggak ada manfaatnya ya. Nggak ada manfaatnya. Nah itu bertahan berapa tahun lagi? Ketika Bertahan sampai saya setahun akhirnya saya ketangkep di ini apa saya kerja lagi itu di Jakarta Fair itu. Jakarta Fair. Ya. Itu di Jakarta Fair saya ketangkep di situ. Berarti waktu itu lagi acara apa di Jakarta Fair itu? Ya nyari duit lah tujuannya itu. Tujuannya saya nonton ke Jakarta Fair stand situ kan ada dangdut, ada apa kayak gitu kan. Saya cari duit di situ di keramaian. Di kerumunan itu ya. Di kerumunan itu. Oke Mas Oto, ini biar kita ada banyak waktu lagi ya. Pemirsa ini menarik sekali, ini baru 3 kali masuk penjara. Masih ada 4 lagi ceritanya ya. Ini terakhir Kang Sarjan ini masuk ke penjara lagi karena ketangkap di Jakarta Fair. Saya yakin ini akan lebih menarik ya. Saya dengar jenengan juga pernah ngerampok artis ya. Ya, ini Kang Sarjan juga pernah ngerampok artis jam Rolex ya. Tapi biar itu kita akan kupas lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya. Bisa punya waktunya lagi Mas Sarjan ya. Kapan-kapan kita undang lagi ke sini. Kemudian kita akan bicara lagi mengenai kelanjutannya ya. Biar
pemirsa tahu runtut lah. Ini loh sebelumnya jalan hidup dari yang gelap sekarang sudah, mohon maaf, bisa insaf, Alhamdulillah. sudah gitu. bekerja di rumah, sudah berkumpul dengan keluarga, sudah punya anak, bekerja jadi pencari kerang ya, toe di Iya. desa ya. Dengar-dengar juga dia pernah sukses di Jogja ya dan sebagainya. Begitu, terima kasih pemirsa. Kita akan berjumpa lagi dengan bincang-bincang tentang bagaimana kehidupan Kang Sarjan dari yang kehidupan gelap kemudian sekarang sudah normal seperti kita 7 kali masuk penjara dan pernah masuk Nusa Kambangan. Jadi bukan orang main-main ini. Terima kasih. Kita ikuti liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.